Aku diajak main balapan perahu di sawah sama anak-anak Ambarawa. Hah? Balapan perahu kok di sawah? Gimana caranya yo? Jadi sebenarnya area sini tuh area persawahan, namun di musim hujan seperti sekarang ini dan di sini tuh deket rawa pening membuat persawahan ini tergenang air. Nah, jadi anak-anak sini sering memanfaatkannya untuk bermain balap perahu ya, Le? Ayo, saya balapan ya. Nah, kita balapan. Sawah di sekitar rawa pening memang hanya berfungsi saat kemarau saja. Kalau musim hujan, biasanya yo jadi tempat memancing atau main perahu begini. Yang menjadi tantangan di balap dayung ini adalah kita cuma mendayung pakai centong nasi. Dan ini bikin kita harus mengeluarkan tenaga yang lebih ekstra. Wow. Ayo, balap nih. Karena ukuran centongnya lebih kecil, jadi butuh tenaga ekstra yo untuk menggerakkan perahu. Bu, siap nggih, Bu? Ya. Tadi anak-anak udah selesai, sekarang giliran ibu-ibunya yang nggak mau kalah. Ayo, Bu, seru-seruan, Bu, balapan! Ibu-ibu ini juga nggak mau kalah loh nyobain keseruannya. Biasanya justru mereka lebih heboh teriak daripada mainnya. Jadi udah lihat kan gimana susahnya balapan dayung ini. Jadi ini dibutuhkan kekompakan. Kalau enggak, ya gitu, muter-muter terus. Susah banget ya, Bu ya? Aduh, ayo Bu, sana Bu! Apalagi kadang kita juga harus melawan arus yang cukup kuat. Belum lagi angin kencang yang tiba-tiba berubah arah. Ya wajar aja kalau perahu kita bergeraknya nggak tentu arah. Aku mau masak salah satu makanan kesukaan Sultan Mataram zaman dulu. Ayo, ono sing iso nebak? Jawabannya brongkos. Jadi salah satu brongkos yang khas dari Temanggung yaitu brongkos kikil. Nah, ini dari kaki kambing seperti ini. Nah, ini yang paling nikmat, yang bikin nikmat. Ini daging-dagingnya ini yang setelah direbus. Ini kita masak dulu nanti ya. Biasanya brongkos kikil dipadukan dengan kepala kambing juga. Belum ada info yang pasti soal asal-usul brongkos, tapi banyak yang menyebut terpengaruh dari Inggris dan Prancis. Soalnya banyak yang percaya kalau brongkos itu berasal dari kata brown horse. Tapi karena lidah Jawa yang susah melafalkannya, yo jadilah brongkos. Jadi untuk bikin brongkos itu bumbunya bumbu dapur lengkap. Nah, ini ada bawang merah, bawang putih, dan bisa ditambah sama rempah-rempah yang lainnya, Bu ya. Iya. Nah, tapi yang nggak boleh kelewatan nih, kluwek. Nah, ini sebagai yang khas di brongkos.
Bu, masak. Ya, ini bumbunya, Mas. Nggak terlalu hitam pekat. Biasanya brongkos dimasak dalam waktu lama supaya matang dan empuk sempurna. Apalagi kikil kan teksturnya lumayan keras. Namanya juga makanan kesukaan Sultan, ya sudah pasti enak tenan. Sekarang sih bukan cuma Sultan dan kalangan istana yang bisa mencicipinya. Semua orang sudah bisa menikmatinya kok. Bisa beli atau masak sendiri. Jadi khasnya brongkos kikil ini, dagingnya itu masih kenyal dan dipadukan dengan kuah ini yang masih pedas ya Bu ya? Iya. Rasanya itu pedas dan ini gurih banget. Enak pol. Worker. Di Temanggung ada salah satu makanan khas yang namanya empis empis. Biasanya sih berbahan tempe yo, tapi bisa juga diganti bahan lainnya. Nah, kalau yang ini pakai ikan tongkol. Kali ini kita mau masak tongkol lombok hijau. Nah, ini tongkol yang udah dipindang, kita hilangin dulu durinya. Ini biar nanti makannya enak, nggak kena duri. Ya. Salad, ayo ikannya digoreng dulu. Tongkol goreng dulu ya Bu ya. Ikan tongkol dipilih karena tidak mudah hancur saat dimasak. Rasanya yang khas juga cocok banget kok dipadukan dengan bumbu lombok hijau dan tomat hijau. Jadi sebelum dimasak dengan bumbu, ikan tongkol ini digoreng terlebih dahulu. Ini biar teksturnya itu kering. Ikan tongkol digoreng dulu untuk membuat teksturnya lebih keras. Jadi nggak mudah hancur saat dimasak dengan kuah. Selain itu aroma amisnya juga bisa hilang. Boleh Mbak? Setelah bawang merah dan bawang putih ditumis sampai harum, langsung masukkan semua bumbu serba hijaunya. Nah, jadi untuk bikin ikan tongkol lombok hijau ini, bumbu-bumbunya pun serba hijau. Nih, mulai dari cabenya hijau, terus ini ada petai, juga ada ini, nah ini tomatnya pun hijau juga. Nah, kalau sudah layu dan harum semua, baru masukkan santan kental. Terakhir, ini nih ikan tongkolnya. Setelah itu, tinggal tunggu sampai bumbunya meresap. Masak ikan tongkol lombok hijau, kalau di sini tuh sering disebut
empis-empis tongkol. Nah, ini kenapa? Karena semua masakan kalau di sini itu yang berkuah, tapi berkuahnya itu nggak terlalu banyak, alias nyemek-nyemek gitu, disebutnya empis-empis. Bukan hanya kuah nyemek yang jadi ciri empis-empis ini, tapi juga lombok ijo yang super banyak alias melimpah. Nah, setelah saya cobain, aromanya amis itu udah hilang. Nah, ini rasanya tuh gurih, pedas ya Mbak ya? Iya. Nah, pedas gurih dan seger karena ini bumbunya itu hijau-hijau semua, masih segar. Pokoknya, enak pol. Apalagi kalau sama nasi hangat, jelas nambah iki.